Selamat pagi saudara, senang sekali saya Elma Wijaya dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo. Pada edisi kali ini kita akan membahas spesial dengan tema frekuensi bersih, komunikasi lancar, bisnis cuan. Tentu saja pembahasan kali ini akan memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kita semua dengan narasumber yang sangat berkompeten dari Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Provinsi Gorontalo. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, kita akan membahas frekuensi bersih, komunikasi lancar, bisnis cuan. Tentu saja kita sudah mengetahui bahwa frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang menghubungkan kita semua. Tidak terlihat tapi sangat terasa manfaatnya kita gunakan sehari-hari. Seperti apa saudara? Tentu saja kita akan membahas tema kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa dari Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Provinsi Gorontalo. Langsung saja saya menyapa narasumber yang pertama, Bapak Hamsa, Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Provinsi Gorontalo. Apa kabarnya Pak? Kabar baik, Mbak Elma. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berikutnya ada Bapak Irnawansyah, Senior Officer Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Spektrum Radio. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya? Sehat, Mbak. Iya, dari tadi saya lihat senyum sumringah begitu ya Pak ya? Iya. Santai aja gitu. Oke, berikutnya ada Pak Joni Kristopel Paat, selaku Senior Officer Ketua Tim Kerja SDM Loka Monitor SFR Gorontalo. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Mbak Elma, luar biasa. Sehat ya? Sehat. Sehat. Oke, berikutnya ada Bapak Andi Zulhikam, selaku Senior Officer Ketua Tim Kerja Sarana Pelayanan Infrastruktur SMFR. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya Pak Sehat. ya? Baik. Dan saudara, kita akan membahas salah satu aspek yang mungkin sering kita abaikan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Frekuensi radio. Tentu saja ini akan memberikan wawasan begitu kepada kita sebagai masyarakat. Mungkin sebelumnya kita belum paham apa sih frekuensi radio itu. Bahkan kita juga masih bertanya-tanya begitu, masih kebingungan, dan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan saudara, mengawali perbincangan pada hari ini saya langsung ke Pak Hamsa ya. Kita mungkin juga penasaran begitu Pak Hamsa, ini pastinya penasaran dengan frekuensi radio, sumber daya strategis terbatas, juga dimanfaatkan untuk berbagai kehidupan ya. Dan frekuensi ini sebenarnya seperti apa sih Pak, dan dipakai untuk apa saja Pak Hamsa? Iya, terima kasih Mbak Elma. Jadi frekuensi radio, sumber daya strategis terbatas seperti tadi Mbak Elma sampaikan, merambat di udara, tidak kelihatan, tapi sejatinya kita pakai sehari-hari. Kalau bahasa tekniknya, susunan pita frekuensi under 3000 GHz yang dipakai untuk mentransmisikan dan menerima sinyal informasi dari satu tempat ke tempat lain. Itu kalau bahasa tekniknya. Kalau bahasa sederhananya, dipakai untuk berkomunikasi. Berkomunikasi ini macam-macam ragamnya. Saya telepon ke Mbak Elma, itu berkomunikasi. Kita ngomong ke pemirsa Kompas TV, itu berkomunikasi. Kita WhatsAppan dengan Pak Joni, email-emailan dengan Pak Jul, kemudian daring dengan kantor di wilayah lain misalnya, itu berkomunikasi. Nah, ini running di mana Mbak Elma? Ini running dalam ekosistem telekomunikasi. Enablingnya adalah sumber daya frekuensi radio. Jadi frekuensi radio yang ada di udara ini itulah yang dimanfaatkan untuk mengkoneksikan, menghubungkan kita dalam berbagai platform berkomunikasi yang saya sebutkan tadi. Itu sederhananya. Tidak tampak, tapi itulah yang membuat kita jadi saling terhubung, saling terkoneksi satu sama lain.
meskipun jauh kita bisa saling terkoneksi begitu ya Pak Yes, Hamzah. betul. Oke, luar biasa. Dan bagaimana sih Pak Hamzah bisa memanfaatkan resources yang ada di udara, di langit ini Pak Hamzah, dari gelombang radio sampai kemudian mengkoneksikan miliaran manusia di dunia, connecting things. Yes, connecting things itu kata kuncinya kalau sekarang ya, menghubungkan banyak hal. Analogi sederhananya begini, Mbak Elma, kita di Gorontalo ini kan banyak lahan pertanian ya. Lahan pertanian kalau itu dibiarkan saja tidak digarap, itu bisa menghasilkan sesuatu nggak Mbak Elma? Pasti tidak ya. Nah, dia akan menjadi lahan biasa saja, tidak ada yang tumbuh di atasnya. Tapi kalau ditanami padi, ditanami rica, kalau di Gorontalo barangkali ditanami jagung, itu kan jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk itu bisa jalan kan pasti ada ekosistemnya. Ada petani, ada teknologi pangan atau bibit, kemudian ada barangkali teknologi seperti kalau zaman dulu kan sapi barangkali, kalau sekarang mungkin traktor lebih modern. Nah itu bagian dari ekosistemnya, ada industri pupuk, ada pengolahan setelahnya. Nah di telco juga begitu Mbak, frekuensi radio ini harus di-create dulu ekosistemnya. Kalau tadi ada petani, maka di telco ada engineer-nya Mbak Elma. Jadi frekuensi yang merambat di udara tidak kelihatan ini, itu kita creating ekosistemnya. Operator seluler membangun BTS, kemudian pabrikan membuat handphone, ada iPhone, ada Samsung, kemudian perangkat-perangkat berkomunikasi wireless. Ekosistem itu ada semua, terhubunglah kita satu sama lain. Jadi yang kita barangkali tidak bayangkan, saya punya handphone, saya punya paket data, ya bebas dong, saya boleh berkomunikasi ke siapa saja gitu. Tapi di baliknya itu ada resources yang bernama frekuensi radio ini Mbak. Jadi kalau pemerintah memang kerjanya adalah creating, enabling, developing the ecosystem. Kalau ekosistemnya sudah jadi, Mbak Elma sudah bisa WhatsAppan kemana saja, bisa GoPut setiap siang tidak perlu keluar, maka berarti ekosistemnya ini sudah tumbuh. Tinggal deploy lagi untuk mencari use case atau business case baru yang bisa lebih meningkatkan lagi digital ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan hal-hal yang relevan dengan pemanfaatan teknologi yang memudahkan kita, Mbak Elma. Kita melihat seperti bagaimana ya saudara, bahwa sehari-hari kita berkomunikasi, kita pesan makanan lewat aplikasi, ternyata ada yang mengaturnya. Kita memikirkan ini siapa sih yang mengaturnya ya, dan ini sudah terjawab tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Hamzah, begitu ya Pak Hamzah. Dan saya ke Pak Irwansyah, Deep Dive frekuensi digital ekonomi bisnis cuan ini seperti apa Pak Irwansyah? Baik, terima kasih Mbak Elma. Jadi dalam radio digital ini Mbak Elma, jadi pemanfaatan spektrum frekuensi radio itu menjadi aset yang sangat berharga bagi masyarakat dan memainkan peran yang sangat besar di dalam layanan digital. Nah, pemanfaatan spektrum frekuensi radio itu adalah kunci untuk mendukung komunikasi modern dan juga untuk mendukung ekosistem ekonomi digital. Nah, dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio itu sendiri, di kantor kami Loka Monitor Gorontalo melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian seperti monitoring spektrum frekuensi radio, pengukuran frekuensi radio, dan ada juga inspeksi penggunaan microwave link. Monitoring frekuensi radio itu seperti apa? Jadi kegiatan ini untuk memastikan penggunaan frekuensi radio berizin dan juga bebas dari interferensi melalui pengamatan dan pemantauan serta deteksi lokasi sumber pancaran. Begitu juga untuk pengukuran frekuensi radio, ini kegiatannya juga untuk memastikan parameter teknis pemancar radio itu sesuai dengan ketentuannya. Kenapa hal ini penting? Karena kalau misalnya stasiun radio itu tidak sesuai dengan parameter teknisnya, maka ini akan mengakibatkan interferensi yang sangat besar. Begitu juga kami melakukan kegiatan inspeksi penggunaan microwave link. Jadi ini juga untuk mengetahui kesesuaian antara data yang ada di perizinan dan juga data yang ada di lapangan. Semua ini kita lakukan agar stakeholder bisa comply dengan regulasi yang ada. Nah, seiring dengan pertanyaannya Mbak Elma ya. Jadi kenapa bisa cuan? Jadi kalau misalnya kita nih sudah melakukan kegiatan-kegiatan monitoring, pengukuran, kemudian
inspeksi seperti tadi. Jadi tidak akan terjadi interferensi, tidak saling mengganggu, kemudian tidak ada gangguan, dan juga frekuensi bisa lancar. Nah, kalau misalnya frekuensi bisa lancar, maka WhatsAppan juga bisa lancar. Ya, layanan-layanan lain seperti browsing, upload, kemudian YouTubean, Instagram, ya semuanya bisa lancar. Kemudian Bapak Ibu juga yang punya usaha-usaha online mungkin ya. Iya. Jadi ketika layanan frekuensinya lancar, maka semuanya juga akan lancar. Jadi tidak ada delay, tidak ada gangguan. Jadi platform e-commerce-nya juga bisa lancar ketika transaksi jual beli online gitu. Iya, Pak Irna, saya jadi teringat bahwa saya sering melihat beberapa ibu-ibu sering live streaming begitu jualan ya. Iya. Kadang kan mereka sakit hati, ini jaringan kenapa gitu ya. Iya. Apalagi biasanya saya pribadi juga biasa jualan kalau lagi ya promosi produk itu kan kecewa, sakit Iya. hati gitu dengan jaringan. Ternyata ini yang mengaturnya ya Pak Irna. Iya. Nah tadi Pak Irna sebutkan ada kegiatan pengawasan. Selama melakukan kegiatan pengawasan tersebut, apakah ada tantangannya Pak Irna? Baik, sebenarnya tantangan itu sebenarnya ada ya. Jadi mungkin beberapa kayak medannya mungkin ya ada di gunung-gunung, kemudian kita melewati sungai mungkin, ya. Kemudian kan kadang tuh tower-towernya di tinggi-tinggi tuh Mbak ya. Kemudian kadang hujan dan panas juga. Itu tantangan-tantangan sebenarnya. Tapi itu membuat kita tetap bisa berproduktif dengan baik, mengawasi dan mengendalikan dengan baik frekuensi. Wah, luar biasa. Meskipun dengan medan yang sulit, Iya. apalagi tadi towernya tinggi-tinggi Iya. ya Pak. Jadi saya itu sempat membayangkan bagaimana nantinya dari Loka Monitor datang ke tempat yang mungkin agak ekstrim Iya. begitu ya. Apakah sudah dilengkapi dengan alat-alat perlindungan begitu Pak Irna? Iya, alhamdulillah. Jadi kami dilengkapi dengan armada-armada yang sangat luar biasa. Jadi ada mobil director finder juga ya, pencari arah yang sudah dilengkapi dengan pengaman yang sangat luar biasa juga. Oke, terima kasih Pak Irna. Saya ke Pak Andi ya. Ini supaya dapat menggunakan sumber daya ini, Pak Andi bagaimana kita caranya, dan untuk membahas hal tersebut saudara akan kita dengarkan kembali tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, kita masih membahas frekuensi bersih, komunikasi lancar, bisnis cuan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irnawansyah terkait bagaimana kita akhirnya bisa mendapatkan cuan ya, dengan tentunya sudah dilengkapi dengan berbagai yang sudah dilakukan oleh dari frekuensi radio itu sendiri. Nah saudara, saya penasaran nih bagaimana menggunakan sumber daya ini. Ini menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat yang bingung bagaimana cara menggunakan sumber daya. Silakan mungkin dari Pak Andi, bagaimana caranya Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Elma ya. Ya. Karena frekuensi ini merupakan sumber daya strategis yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Mungkin tentunya perlu pengaturan yang terstandar, di mana pengaturan itu ada namanya manajemen spektrum frekuensi radio. Di situ ada namanya perencanaan, alokasi, engineering, penetapan, perizinan, dan pengawasan. Jadi mungkin bisa dianalogikan frekuensi radio itu mungkin seperti coupling. Kalau mungkin masyarakat awam taunya kayak coupling, itu ada coupling sudah ditentukan. Jadi misalkan untuk frekuensi penerbangan, frekuensinya yang ditentukan berapa, mungkin di penyiaran, contohnya di Kompas juga ya, penyiaran, penerbangan, maritim, itu ada coupling-couplingnya sendiri, dan itu butuh pengaturan untuk pengalokasiannya masing-masing. Jadi dalam penggunaannya supaya tidak saling mengganggu, makanya ada alokasi, pengalokasian, dan nanti ada penetapan terkait izin-izin frekuensinya sendiri. Jadi dari tiap-tiap dinas, kami menyebutnya dinas Mbak Elma. Jadi di tiap-tiap dinas itu nanti ada alokasi-alokasi sendiri, dan itu untuk perizinan sendiri nanti kami di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio melakukan tugas pengawasan dan pengendalian dalam penggunaannya. Jadi kami
mengatur dan mengawasi penggunaannya. Jadi supaya penggunaannya itu komplain dengan aturan yang ada, itu rutin kami lakukan tugas pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan spektrum frekuensi radio ini. Jadi untuk diketahui juga dalam perizinan spektrum frekuensi radio itu sistemnya sudah one day service, perizinannya sangat mudah dan itu bisa one day service. Jadi begitu hari ini mengajukan pengajuan izin, itu hari ini juga bisa selesai. Dan prosesnya Langsung hari itu juga diproses hari ini ya, juga Pak? diproses. Jadi aturannya itu semua aplikasi yang masuk sebelum jam 11 itu diproses hari itu juga. Kalau lewat dari jam 11 akan diproses di hari berikutnya. Tapi dengan catatan itu syarat dan ketentuannya berlaku. Syarat dan ketentuannya itu maksudnya persyaratannya sudah harus lengkap. Itu mungkin Mbak Elma. Iya, tadi Pak Andi sempat sebutkan persyaratan. Kira-kira seperti apa itu Pak persyaratannya? Oh ya, kalau persyaratannya sendiri, jadi dari tiap alokasi frekuensi itu kan sudah dialokasikan masing-masing. Jadi untuk, mungkin saya salah satu contoh aja ya, jadi untuk keperluan konvensional, nanti ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan. Jadi kalau untuk konvensional, misalkan untuk dinas atau instansi pemerintah atau perusahaan itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya kalau perusahaan itu harus ada akte pendirian, nomor induk berusaha yang berbasis risiko, dan NPWP perusahaan. Begitu juga kalau instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus ada SK pembentukan dinas, surat permohonan dari pejabat yang berwenang, seperti itu sih. Oke. Saya makin penasaran begitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi, Pak Hamzah ya terkait juga regulasi pengawasan dan pengendalian itu seperti apa Pak Hamzah? Iya, tadi yang perlu di-highlight dari Pak Zul, bagaimana bisa menggunakan sumber daya ini, pertama itu pasti harus berizin ya Mbak Elma. Kalau sudah berizin, oke, go ahead, silahkan manfaatkan dengan use case dan business case yang sesuai. Regulasi pengawasan pengendaliannya, kalau gampangnya tuh kami sering menyampaikannya atau campaign ke masyarakat, ingat hashtag B2SP. Ya, berizin, bersertifikat perangkatnya, kemudian S-nya 2 itu sesuai parameter teknis dan sesuai peruntukan. Regulasi dasarnya sebetulnya Undang-Undang Telko nomor 36 ya, tentang telekomunikasi, dan banyak peraturan turunan, ada PP 52, ada PP 53, dan terakhir Undang-Undang CK. Undang-Undang CK setelah melalui berbagai dinamika, digugat, kemudian terbit Perpu, dan Perpunya terakhir sudah diterbitkan, disahkan ya, ditetapkan menjadi Undang-Undang 6 2023 di dalam mengatur seluruh persyaratan atau compliance teknis. Tetapi intinya supaya mudah dipahami itu tadi B2SP itu tadi. Berizin, bersertifikat perangkatnya sesuai parameter teknis dan sesuai peruntukan. Bagaimana kami mengendalikan seluruh yang ada di Gorontalo? Tadi Pak Irna sudah sampaikan, kami memiliki armada yang bekerja 24 jam sehari. Ya, satu ada di sini di kantor, satunya lagi di daerah paling jauh dari kita ya Mas Hikam ya, di Marissa Pohuwato. Itu nanti akan memotret seluruh penggunaan atau servis atau yang dibahasakan Pak Hikam tadi, dinas-dinas. Seperti itu Mbak Elma. Jadi seluruh penggunaan itu memang akan termonitor oleh layanan di sini. Iya, tadi Pak Hamzah sempat menyatakan ada juga yang di Marissa Pohuwato. Itu bagaimana koordinasi dengan yang ada di sini Pak Hamzah? Remote system pastinya Mbak Elma. Jadi sistem yang ada di atas itu terkoneksi ke sana. Apa yang dipotret atau termonitor di sana itu juga bisa terbaca di sini. Jadi sudah otomasi sistem. Jadi sesuai dengan sistemnya aja ya Pak Hamzah? Iya, karena memang sudah di-build-nya seperti itu. Apa yang dipotret di sana itu terbaca di sini gitu Mbak Elma. Apakah ada tantangan yang dihadapi ketika berkoordinasi dengan yang jarak jauh seperti itu Pak Hamzah selama ini? Tidak ada tantangan secara komunikasi sistemnya, tapi yang kadang jadi problem itu kalau beberapa kali terjadi ya Pak Hikam ya, beberapa kali terjadi listriknya mati di sana dan butuh restart. Nah itu kami harus kontak tempat kami menyewa ya, PT Pos Indonesia, tolong bantu aktifkan gitu
tolong bantu hidupkan. Karena itu yang belum bisa diotomasi ya Om Hikam. Tapi kalau kesistemannya memotret 18 pita subservice itu layanan dasar yang di sana, itu juga bisa kebaca di sini Mbak Elma. Dan saya juga penasaran nih Pak Hamzah. Tadi Pak Hamzah kan sebutkan juga ada berizin, bersertifikat perangkat, sesuai parameter teknis dan juga peruntukannya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait hal tersebut, juga bagaimana caranya agar kita mengurus izinnya. Iya, kalau mengurus izinnya itu pokoknya rajin-rajin konsultasi sama Pak Zul, Pak Andi Zulikam. Saya sebentar bertanya sama Pak Andi ya kalau begitu ya. Jadi kalau perizinannya sederhana, kalau lengkap semua syarat seperti NIB berbasis resiko, NPWP. NIB itu kan identitas ya Mbak. Misalnya mau ngurus apa-apa tidak jelas, ini siapa yang mengurus kan nggak bisa. Iya. Jadi harus clear identitinya, tapi namanya NIB berbasis resiko Mbak Elma. Silahkan ajukan saja itu secara online duduk manis di rumah bisa, karena sistemnya web based ya Om Hikam ya, online based. Kalau misalnya kesulitan mau tanya-tanya ke sini kami fasilitasi, timnya Pak Zul bisa bantu gitu. Iya begitu. Itu kalau berizin. Jadi tidak ada yang susah, prosesnya cepat. Kalau bersertifikat itu boleh saya cek HP-nya Mbak Elma? Misalnya nih, misalnya. Tapi kalau saya kira mau dicek sekarang ini. Iya, kalau misalnya HP-nya tidak bawa, enggak apa-apa. Nah, handphone ini selaku perangkat elektronik, perangkat telco, itu harus tersertifikasi dan biasanya di situ ada logo atau tera SDPPI. Kalau sudah ada, maka berarti ada jaminan keandalan fungsi dari perangkat itu. Iya. Tapi kalau belum bersertifikat, jangan salahkan kalau misalnya hari ini beli lalu misalnya tiba-tiba kok tidak bisa saya pakai misalnya. Jadi dia kalau tidak ada tanda SDPPI-nya itu berarti belum bersertifikat ya Pak? Belum bersertifikat pastinya, belum bersertifikat. Jadi ada beberapa kodifikasi sih Mbak Elma ya, ada beberapa kodifikasi, ada beberapa tera yang kita bisa mengidentifikasi bahwa perangkatnya sudah tersertifikasi. Yang paling gampang dipahami adalah ini kalau misalnya saya buka itu ada SDPPI-nya atau biasanya di labelnya. Di label di kemasan kardus itu Mbak Elma gitu. Itu secara sampling sudah diuji dan kalau sampelnya oke baru boleh beredar di Indonesia. Wah luar biasa, menarik sekali. Ini menjadi wawasan baru begitu ya untuk kita semua. Dan saudara, kita akan kembali membahas bagaimana sih sebenarnya mengurus perizinan lebih lengkap. Nanti saya akan juga bertanya kepada Pak Andi dan juga terkait tim yang ada di Lokal Monitor ini langsung kepada Pak Joni juga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, tadi pembahasan semakin menarik ya. Bahkan yang sebelumnya mungkin kita tidak ketahui, ini menjadi sebuah wawasan yang sangat berharga untuk kita karena sehari-hari sangat dekat dengan kita meskipun kita tidak bisa melihatnya. Dan saya penasaran nih saudara, bagaimana sebenarnya proses atau mekanisme perizinannya. Saya langsung ke Pak Andi Zulikam, silakan Pak. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Elma. Untuk proses perizinan spektrum frekuensi radio di kami itu sistemnya sudah online. Mungkin kami namakan e-licensing, jadi perizinannya melalui online. Jadi klien yang mau melakukan perizinan itu nanti dia harus buat akun dulu. Mungkin di layar kaca bisa dilihat pemirsa untuk alur proses perizinan. Jadi itu untuk pembuatan akunnya nanti buat akun dulu, akun e-licensing namanya. Jadi nanti masukkan persyaratan yang harus ditentukan. Apabila akunnya nanti sudah selesai, nanti kan akan mendapatkan username dan password. Untuk proses perizinannya sendiri nanti melalui akun tersebut. Jadi semua persyaratan yang ditentukan semua jadi, sudah ada di situ ya? Iya, jadi nanti yang dipersyaratkan nanti di-upload melalui akun tersebut, melalui aplikasi e-licensing tersebut. Nanti contohnya untuk surat permohonan, gambar konfigurasi jaringan, perangkat yang digunakan, merek tipenya apa, nanti tinggal diinput di aplikasi tersebut. Jadi begitu aplikasi permohonannya sudah disetujui, nanti akan terbit namanya SPP atau surat pemberitahuan pembayaran. Jadi dari penggunaan frekuensi ini kan ada namanya BHP, biaya hak
penggunaan frekuensi. Jadi biaya hak penggunaan frekuensi itu masuk ke kas negara dalam bentuk PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Itu yang dibayarkan ke negara. Nanti nominalnya sesuai dari SPP yang tertera di SPP itu, Mbak Elma. Itu sudah ada di sistem online itu Ya, juga di sistem. semuanya ya, Pak Jadi, Andi? ya. Jadi apabila permohonan aplikasinya sudah disetujui, nanti seperti tadi saya bilang, terbit namanya SPP. Nanti besaran BHP-nya itu nanti pembayarannya itu sesuai dengan yang tertera di SPP-nya itu pembayarannya bukan ke kami. Jadi sistemnya sudah host to host. Itu langsung ke bank yang bekerja sama dengan SDPPI. Kebetulan untuk sekarang itu kami bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank BNI, sama Bank Syariah Indonesia. Jadi itu langsung saja untuk pembayarannya bisa melalui online juga. Apabila misalkan Mbak Elma selaku ini ya mengajukan permohonan izin, jadi itu bisa melalui online banking juga, mobile banking juga bisa. Jadi pembayaran yang dibayarkan, maksudnya yang dibayarkan itu langsung ke 3 bank tadi ya, Iya. Pak Andi? Bank tersebut sebagai mediator untuk pembayaran host to host kami. Jadi kami bekerja sama dengan ketiga bank tersebut untuk sistem pembayaran, tapi nanti pembayaran itu langsung masuk ke kas negara. Oke. Jadi ada semacam rekening penampungan untuk PNBP-nya tersebut. Seperti itu. Baik, sangat jelas saudara kita mendengar tadi dari Pak Andi bagaimana proses atau mekanisme untuk mengurus perizinan yang itu sudah melalui sistem online ya, yang dimulai tadi dengan membuat akun seperti itu Pak Andi. Dan saya juga penasaran nih bagaimana dengan sesuai parameter teknis, peruntukannya itu juga mungkin menjadi hal baru begitu bagi kita ya mendengar hal tersebut. Langsung saja saya tanya kembali nih kepada Pak Hamsa, kira-kira seperti apa itu Pak Hamsa? Iya Mbak Elma, jadi kalau sesuai peruntukan ya, misalnya kita di jalan raya, sederhananya nih Mbak. Iya. Jalan raya itu kan ada lajur sepeda motor, ada lajur kendaraan roda 4, di frekuensi juga begitu Mbak Elma. Frekuensi itu kan tadi Pak Hikam menyampaikan dinas ya, ada dinas siaran. Siaran itu ada TV, ada radio. Nah kalau radio dari frekuensi 87,5 hingga 108 ya, 108 MHz. Itu khusus frekuensi untuk servis penyiaran. Di atasnya 109 hingga 136 itu dinas penerbangan ya, Om Hikam ya. Dinas penerbangan yang dipakai berkomunikasi oleh air traffic control ke pilot yang sedang di udara. Kalau misalnya TV itu di 400 hingga 800, 406 hingga 800-an, itu dipakai untuk TV. Jadi memang sudah ada couplingannya masing-masing. Kalau seluler ada lagi, seluler 900, 1800, 1900, di broadband itu 2,4 ya, 2,3, 2,4. Kalau frekuensinya BMKG ada di 5625 ya, Mas Hikam ya. Seperti itu Mbak Elma. Jadi tadi kan saya sampaikan di awal 3 kHz, saya tadi hanya menyebutkan under 3000 GHz. Jadi sebetulnya dari 3 kHz hingga 3000 GHz itu ada peruntukannya semua. Untuk penyiaran, untuk komunikasi dinas tetap seperti microlink yang dipakai seluler, untuk televisi, untuk alokasi penerbangan, untuk BMKG, Hankam, maritim, itu semua ada peruntukannya semua Mbak. Dan ketika misalnya kalau Anda sudah ditetapkan Anda di sini, jangan coba-coba menyeberang, karena menyeberang itu akan mengakibatkan yang namanya interferensi. Sudah dipetakan masing-masing ya? Yes. Tadi Pak Hikam kan menyampaikan manajemennya itu dari perencanaan, engineering, kemudian alokasi penetapan, lalu monitoring atau pengawasan oleh kami yang ada di seluruh Indonesia Mbak Elma, begitu. Oke. Iya, itu kalau sesuai peruntukan. Jadi memang Agak clear berat sekali. sebenarnya kalau kita memahami ini. Cuman kalau dilihat dari ketika dianalogikan, tadi sudah dijelaskan sama Pak Hamsa, sebenarnya mudah sekali untuk memahami. Saya mau dengar nih tambahan, mungkin ada tambahan dari Pak Irna. Baik, Silakan Pak. terima kasih Mbak Irma. Jadi untuk sesuai parameter teknisnya juga, jadi tadi kan kami sudah menjelaskan bahwa kami ini melewati medan yang ekstrim ya, tadi Mbak Irma katakan seperti itu. Jadi hujan, kemudian panas, kemudian melewati sungai, itu tentunya di lapangan kami kan sudah, Mbak Irma mungkin pernah lihat mobil kami lewat tuh yang ada antenanya besar tuh. Iya. Nah itu Oh itu miliknya. Iya, itu monitor. Nah ini menjawab pertanyaan
pertanyaan dari itu milik mobilnya siapa ya? Ya, itu milik komunitar. Nah, sebenarnya di lapangan kami melakukan pengawasan dan pengendalian seperti untuk parameter teknis itu. Parameter teknis ini sebenarnya banyak, tapi diantaranya mungkin sedikit kami sebutkan, misalnya frekuensinya nih kami cari dia tetap di tempatnya tadi bergeser. Begitu juga dengan bandwidth-nya dia melebar atau seperti apa. Begitu juga ada harmonis atau tidak. Karena kalau misalnya parameter-parameter teknisnya tidak sesuai seperti yang saya katakan tadi, itu berpotensi menimbulkan adanya interferensi atau saling mengganggu antara pengguna yang satu dengan pengguna yang lainnya. Wah, luar biasa sekali. Saya mendengar itu kayaknya seperti tidak ingin bernapas begitu ya. Karena pengen penasaran begitu selanjutnya apa ya. Jadi Mbak Elma kalau terganggu, itu bisa-bisa Mbak Elma tidak bisa telepon Mas Agus misalnya. Iya, dan tidak bisa juga, biasa kan ada alike begitu ya. Ya, Nah itu dibantu juga oleh frekuensi radio seperti itu. Yang Bang ekstrim adalah kalau komunikasi dari pilot ke air traffic control terganggu, bayangkan ketika ATC mengatakan oke, clear to landing, sementara yang di atas tidak mampu menangkap itu pesan. Kan apa yang terjadi? Pasti crash kan? Ada komunikasi kan, kalau kita miss itu pasti jadinya kita melakukan sesuatu yang salah. Mbak. Iya. Aduh. Luar biasa ya. Dan ini tadi saya mendengar dari penjelasan Pak Hamzah, Pak Irna, sama Pak Andi ya, sangat jelas saudara bahwa tim LG benar-benar berarti sangat engineer seperti itu. Dan bagaimana Pak Joni memastikan tugas-tugas pengawasan dan pengendaliannya berjalan dengan baik di Gorontalo? Baik Mbak Elma, kalau kita berbicara mengenai pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di Gorontalo, sahabat-sahabat saya inilah udah yang paling ahlinya di Gorontalo Mbak Elma. Tapi kami juga memang didukung oleh teman-teman lain dari berbagai bidang keilmuan, ada hukum, ada ekonomi, manajemen, akuntansi, ada juga informatika, komunikasi, dan juga bidang-bidang keilmuan lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi kami di Loka Monitor. Dan kami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami, menjalankan dengan prinsip-prinsip human capital. Artinya seluruh pegawai di Loka Monitor harus dibekali dan harus memiliki yang namanya kompetensi. Memiliki pengetahuan, memiliki keahlian, memiliki pengalaman, dan juga memiliki kreativitas. Dan lebih daripada itu, teman-teman harus memiliki yang namanya etika. Iya. Dan kami juga didukung dengan tata kelola good government, ada sistem manajemen mutu ISO 9001-2015, ada core value beralhaq, ada juga kultur SRR, strong, reliable, resilient, dan ada juga budaya total action, total solution. Biasanya itu ada di timnya Pak Zulhikam ketika melayani masyarakat, harus dengan energi terbaik. Dan juga ada budaya EA. Iya. Jadi EA ini diambil dari bahasa Gorontalo yang artinya agile, lincah dan sigap memfasilitasi dinamika-dinamika perubahan. Dan di level yang lebih tinggi ada super agility. Dan kami juga di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo secara berkelanjutan terus meningkatkan kompetensi kami dengan mengikutkan seluruh pegawai di tim LG kegiatan capacity development berupa diklat, sosialisasi, workshop, seminar, agar kami terus bisa meningkatkan kompetensi kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, bisa memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Iya, Pak Joni, tadi Pak Joni juga bilang ya bahwa di tim ini juga melakukan tugasnya dengan sangat baik. Bagaimana sih Pak Joni dalam berkomunikasi satu tim itu sehingga bisa memberikan yang terbaik seperti itu? Koordinasi antar tim. Iya, kami dengan jumlah yang sangat minimalis ya, jumlah SDM yang sangat minimalis, tidak terbatas ruang. Artinya kami ini sama, walaupun saya di bagian umum dan rumah tangga, Pak Irnawansa di bagian monitoring dan evaluasi, kami terus berkoordinasi dan berkonsultasi. Dan setiap hari Senin kami juga akan rapat bersama tim dari pimpinan Pak Hamzah, kami ketua tim dan seluruh pegawai yang ada. Kami akan apel pagi dulu, habis itu dilanjutkan dengan rapat bersama untuk menentukan target-target seminggu ini apa yang akan kita kerjakan. Jadi teman-teman di Monef, teman-teman di TIP, dan teman-teman juga di Sarpel akan didukung oleh kami di bagian umum dan rumah tangga. Baik itu perencanaan, baik itu kepegawaian, baik itu keuangan,
baik itu juga kebutuhan-kebutuhan mereka secara rumah tangga, itu kami akan support kepada mereka. Oke, dan tadi juga soal melayani masyarakat, Pak Joni. Ketika melayani masyarakat, ada tantangannya nggak sih? Karena biasanya kan kalau ketemu dengan masyarakat ketika dia menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, itu kan jadi suatu tantangan begitu untuk kita. Ini bagaimana ya menjelaskan kepada masyarakat begitu yang mungkin juga belum mengerti. Bagaimana Pak Joni? Ya, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tentu ada tantangan ya, karena pemahaman setiap masyarakat, pemahaman setiap orang itu tentu berbeda-beda, tidak sama. Namun kami terus memegang prinsip total action, total solution. Artinya kami harus memastikan setiap pelanggan yang datang, setiap masyarakat yang datang ke sini harus ada solusinya. Mereka bisa pulang ke rumah, bisa meninggalkan kantor kami dengan solusi dan dengan senyum, bahwa seluruh kebutuhan mereka terpenuhi. Pantasan saya kalau pulang dari kantor ini ya pasti selalu tersenyum ya. Karena dilayani dengan sangat baik dan sangat ramah. Tadi total action dan juga total solution. Dan saudara, kita akan kembali membahas terkait tema hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, tadi kita sudah menyimak bagaimana proses perizinan, terus parameter sesuai teknis dan peruntukannya itu sangat jelas, dan bagaimana juga tim LG ini berkoordinasi sehingganya memberikan tadi total action dan juga total solution. Nah, saya kembali ke Pak Joni. Ya Pak Joni, untuk pelanggan yang melanggar atau tidak comply dengan regulasi, penindakannya seperti apa Pak Joni? Ya Mbak Elma, pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, resimnya lebih banyak kepada sanksi administrasi ya. Sanksi administrasi ini bisa berupa teguran tertulis, ada juga denda, ada penghentian operasional pancaran penggunaan spektrum frekuensi radio, dan juga penghentian penggunaan frekuensi radio dan pengamanan alat perangkat telekomunikasi. Namun untuk beberapa kondisi tertentu tetap dimungkinkan dikenakan sanksi pidana. Iya. Misalnya untuk pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Contohnya ketika frekuensi radio mengganggu penggunaan spektrum frekuensi radio yang mengganggu frekuensi penerbangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hamsa. Mengganggu frekuensi penerbangan ini bisa berakibat fatal karena dapat mengganggu komunikasi antara pilot di pesawat dan juga air traffic control di bandara. Dan juga pelanggaran administrasi yang berulang itu bisa dikenakan hukuman pidana. Wah, ternyata sampai seperti itu ya. Terus tadi Pak Joni sempat menyampaikan ada teguran tertulis. Itu berapa kali Pak diberikan teguran seperti itu? Kalau ada teguran tertulis, mungkin Pak Hamsa bisa ini? Iya, jadi setiap kita melakukan operasi atau edukasi di lapangan dan menemukan penggunaan yang tidak sesuai, itu memang kita akan menerbitkan peringatan, Mbak. Lazimnya kalau sudah diperingati lalu masih diperingati lagi, setelahnya itu biasanya sudah dibungkus oleh Mas Irna. Iya, seperti itu. Ya, jadi kan sebetulnya biasanya SP1, SP2 atau SP3. Kami kalau menemukan hal pertama kali, oke, masih kita beri kesempatan untuk ayo kita bantu untuk comply dengan regulasi. Tapi kalau turun lagi, itu sudah boleh kita bungkus sebetulnya. Iya. Oke, dari Pak Irna mungkin ada tambahan terkait itu Pak? Ada tindakannya? Iya, tindakannya cuma itu saja sih sebenarnya di lapangan. Kalau misalnya memang sudah sering diperingati berulang kali. Jadi pertama tuh kadang kita monitoring tuh di lapangan, dilakukan monitoring, terus kenali adanya ketidaksesuaian, tidak sesuai peruntukan atau parameter teknis, maka diberikan teguran tertulis seperti yang tadi. Nah, kadang juga kami memberikan waktu sebanyak 14 hari untuk mengurus izin ya. Kalau misalnya memang tidak sampai dengan 14 hari tidak dilakukan juga, maka kami datang lagi untuk melakukan
pembungkusan seperti tadi, penitipan barang. Oke, langsung dibungkus ya. Baik, sudah terjawab saudara ya. Tentu saja ketika kita melanggar pasti ada juga hukum pasti berlaku kalau ada aturannya ya. Baik, saya ke Pak Andi. Pak Andi, siapa saja yang boleh menggunakan frekuensi ini? Ini boleh perorangan atau harus badan usaha, Pak Andi? Baik, Mbak Ilma. Pada prinsipnya, pada penggunaan spektrum frekuensi radio itu semua saja bisa menggunakan frekuensi. Dalam hal ini kita harus kembali ke yang tadi B2SP. Yang penting dia harus berizin, bersertifikat, sesuai peruntukan dan sesuai parameter teknisnya. Jadi perorangan ataupun badan usaha atau instansi atau dinas itu bisa menggunakan frekuensi. Yang penting B2SP tadi, dia harus ada izin. Seperti itu sih. Baik, kalau misalnya begini ya Pak Andi, saya akan melihat banyak ini teman-teman yang sering melakukan kegiatan-kegiatan mapala ya di gunung gitu. Nah, apakah ada mekanisme penggunaan frekuensi sementara ketika melakukan hal tersebut? Apakah dibolehkan Pak Andi? Untuk kegiatan-kegiatan seperti mapala, memang biasanya kami arahkan penggunanya untuk menggunakan frekuensi rapi, radio antar penduduk. Jadi kan untuk penggunaan rapi itu memang bisa digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan sosial, kebencanaan. Seperti juga kalau contohnya pramuka, selain di rapi kan ada orari juga. Itu kan organisasi-organisasi yang bisa memfasilitasi apabila ada kegiatan-kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, kegiatan mapala, itu bisa menggunakan frekuensi rapi. Nanti bisa berkoordinasi dengan orari atau rapi setempat. Oke, apakah ada proses panjangnya yang harus diurus begitu setiap organisasi Pak Andi? Sebenarnya untuk penggunaan frekuensi radio khusus keperluan orari atau rapi memang dia harus ada sertifikasi. Dalam hal ini kalau orari itu harus mengikuti ujian, namanya ujian negara amatir radio. Nah, nanti dari ujian itu nanti dia akan mendapatkan izin amatir radio. Kalau di rapi, radio antar penduduk itu tidak perlu mengikuti ujian, tapi nanti dia ada keanggotaannya tersendiri, nanti di rapi. Seperti itu, Mbak. Dan mendapatkan informasi ujiannya di mana Pak Andi? Ketika saya ingin nih ikut ujiannya, di mana untuk mendapatkan informasi itu Pak? Kebetulan kalau terkait ujian negara amatir radio, pelaksananya memang di kami, itu karena termasuk salah satu dari kegiatan konsultasi publik kami, pelayanan publik kami. Jadi untuk di Loka Gorontalo sendiri ada namanya sertifikasi operator radio, dan itu termasuk UNAR, ujian amatir radio, dan termasuk juga sertifikasi operator radio khusus nelayan. Jadi tiap bulan di Loka Monitor itu kami melaksanakan UNAR untuk memberikan sertifikasi terhadap pegiat-pegiat amatir yang ada, khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Iya. Jelas sekali ya saudara, tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan dan harus kita urus juga. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi, yang ini semoga juga bisa menjawab teman-teman organisasi ya ketika ingin melakukan kegiatan-kegiatan biar makin enak gitu melakukan aktivitas di luar gitu. Nah, apakah sama Pak Hamsa pengaturan penggunaan sumber daya di berbagai negara? Pada dasarnya sama Mbak Elma, jadi begini, kita terbagi atas 3 region. Jadi sumber daya spektrum frekuensi radio ini kan memang dia non-borderless ya, artinya dia merambat di udara tanpa mengenal batas negara. Tapi kita dibagi 3 region, region 1 itu Amerika, kemudian Eropa, lalu ketiga Asia gitu ya. Mostly pengaturannya sama. Karena memang engineeringnya itu mengacu kepada satu standar Mbak, mengacu kepada satu standar. Ada lembaga yang bernama ITU, International Telecommunication Union, itu lembaga under United Nations, PBB, itulah yang mengurusi telekomunikasi di dunia. Di dalamnya ada produk yang namanya radio regulation, peraturan radio, untuk menetapkan standar-standar alokasi seperti tadi. Jadi mostly antara negara di region 1, region 2, region 3 tidak akan ada perbedaan yang signifikan bagaimana mereka meregulasi sumber daya ini, karena pada dasarnya itu mengacu kepada satu standar yang telah ditetapkan oleh lembaga bernama ITU dengan seluruh perangkatnya di bawahnya. Yang paling sering kita terlibat itu adalah radio regulationnya, peraturan radionya, menetapkan. Kadang-kadang sudah waktunya teknologi baru, misalnya kan
generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sekarang generasi kelima yang 5G atau 5G dan 6G, 7G dan seterusnya, itu kan ada standar-standarnya. Pada dasarnya arrangementnya pasti sama gitu, karena mengacunya ke satu standar. Jikapun ada yang berbeda, itu sangat tergantung pada kondisi atau case-case teknis tertentu. Tapi sumber daya ini yang merambat di Indonesia, di udaranya Indonesia, di udaranya Amerika, di udaranya Eropa itu sama saja gitu. Jadi perlakuannya, arrangementnya juga saya rasa mengacu ke satu standar, tidak akan terlalu berbeda. Oke, mengacu pada satu standar saja ya Pak Hamsa ya? Iya, yang mengeluarkan standarnya adalah ITU itu tadi, International Telecommunication Union, dengan berbagai perangkat di bawahnya. Akan banyak lembaga, Mbak. Ada lembaga yang khusus melakukan riset, ada lembaga yang khusus menetapkan standar, peraturan radio, dan banyak standar-standar lain lagi. Baik, kita tinggalkan pembahasan tersebut. Saya familiar nih Pak Hamsa dengan istilah frekuensi kebencanaan. Nah, kalau yang ini bagaimana Pak Hamsa? Iya, jadi begini, kadang-kadang kalau ada bencana, kita itu masih istilahnya itu silo-silo gitu. BNPB bergerak sendiri, BPBD bergerak sendiri, instansi A bergerak sendiri gitu. Nah, kita pengen memanfaatkan frekuensi ini, Mbak Elma, yang kita satu kali ngomong bisa langsung terkoordinasi ke banyak pihak. Nah, itu yang sedang kita inisiasi. Besok di Jogja, pekan terakhir barangkali Desember, kita akan ada frekuensi khusus yang akan baru mau kita uji coba. Jika itu sukses, clear, seluruh Indonesia nanti akan ikut monitor. Jika clear, maka itu akan kita tetapkan frekuensinya. Itulah yang akan kita pakai sebagai frekuensi kebencanaan. Nanti kita akan update pastinya ke stakeholders ya, karena memang masih baru akan diuji coba akhir di Jogja. Luar biasa sekali saudara, dengan penjelasan yang sangat-sangat menurut saya pribadi ini sudah bisa membantu kita sebagai masyarakat yang tadinya kita tidak mengenal terkait sumber daya atau frekuensi radio ini, sehingga kita paham bahwa betul dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hamsa, Pak Irna, juga Pak Andi dan juga Pak Joni ya, bahwa sebenarnya ini sangat dekat sekali dengan kita meskipun tidak terlihat dan sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pada terakhir ya, mungkin langsung saja pada closing statement dari, saya mulai dari Pak Hamsa, mungkin boleh Pak pesan penting nih kepada masyarakat, silakan Pak Hamsa. Iya, jadi sumber daya frekuensi radio ini karunia Allah yang luar biasa, sudah tersedia di udara, tinggal kita manfaatkan untuk mendukung kita, umat manusia, dimudahkan oleh teknologi dengan memanfaatkan resources ini. Jadi mari kita jaga sebaik-baiknya, tertib. Underline kembali yang B2SP itu tadi. Dengan tertib, komunikasinya nanti akan lancar. Kemudian kalau yang berbisnis jadi cuan kalau kata Pak Irna. Baik, jadi cuan ya. Selanjutnya silakan Pak Irna. Baik Mbak Elma, kalau dari saya, mari kita gunakan spektrum frekuensi radio dengan bijak sebagai enabler pertumbuhan ekonomi digital. Itu saja. Sangat singkat ya, tapi jelas sekali gitu. Silakan Pak, dari Pak Andi. Baik Mbak Elma, singkat mungkin dari saya. Proses perizinan sudah sangat mudah, one day service, jadi mari kita pastikan semua komple dengan regulasi yang ada. Siap. Selanjutnya silakan terakhir dari Pak Joni. Iya, saya ikut juga teman-teman ya, singkat saja. Boleh. Saya kira mau pantun. Saya singkat saja pesan saya Mbak Elma. Tim yang hebat adalah tim yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Great people, great company for greater service. Oke. Saya sepakat dengan Pak Joni, saudara. Kita memberikan pelayanan yang terbaik, biar apa? Semua orang itu tersenyum, begitu ya. Dan tadi juga sesuai dengan penutup yang disampaikan oleh Pak Hamsa, tetap tertib dengan tadi B2SP, bersertifikat, berizin ya tadi. Dan sesuai parameter teknisnya, sesuai peruntukannya. Terima kasih Pak Hamsa, Pak Irna, juga Pak Andi, Pak Joni atas kesempatannya, dan semoga apa yang sudah dibahas tadi dalam obrolan ini memberikan manfaat yang sangat berharga untuk Anda saudara. Saya Elma Wijaya pamit undur diri.